kita masuk pada materi fluida dinamis. Yang pertama, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan hukum Pascal. Ya. Pengisap masukan dari sebuah mesin pengempres hidrolik memiliki diameter 20 mm. Jadi kita misalkan ya, di sini kita misalkan di sini D yang pertama ya, diameter yang pertama yaitu 20 mm. Dan pengisap keluaran memiliki diameter yang kedua itu 100 mm. Sebuah gaya masukan sebesar 10 Newton. Ya, jadi ini F1-nya sama dengan 10 Newton. Kita menghasilkan gaya keluaran, jadi ditanya di sini adalah gaya yang kedua. Ya, ini berlaku. Ingat Ananda hukum Pascal. Ya. Bagaimana kita ketahui bahwa hukum Pascal itu tekanan pada masukan ya akan sama dengan tekanan pada keluaran, yaitu P1 itu sama dengan P2. Kita ketahui bahwa tekanan itu persamaannya gaya dibagi luas penampang ya, atau F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Karena di sini luas penampangnya berbentuk lingkaran, 1/4 VD kuadrat, maka bisa juga kita ganti nanti rumusnya menjadi F1 dibagi D1 kuadrat ya, sama dengan F2 dibagi D2 kuadrat. Nah, lalu kita sambung di sini. Persamaan kita menjadi yaitu F1 dibagi F2 sama dengan D1 dibagi D2 dikuadratkan. Nah, inilah persamaan untuk hukum Pascal ya. Lalu baru bisa kita masukkan angka-angkanya di sini. Supaya lebih jelas di sini ya. F1 tadi 10. F2 ditanya D1 20 mm sama, nanti kita coret saja. D2 di sini 100. Ini dikuadratkan, jangan lupa. Nah, ini bisa kita coret sama-sama bagi 2 1 bagi 2 5. Ya. Nah, jadi persamaan kita menjadi 10 F2 sama dengan ini 1 dikuadratkan 1/5 dikuadratkan 25. Maka F2 sama dengan 250 Newton. Nah, jadi di sini jawabannya C. Selanjutnya soal mengenai hukum Archimedes. Ya, yang pertama di sini sebuah benda terapung pada satu zat cair dengan 2/3 bagian benda itu tercelup. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ada sebuah benda. Ya, sebuah benda ini ya 2/3 tercelup. Ya, tercelup. Bila massa jenis benda, ya, di sini itu rho bendanya ya, rho bendanya sama dengan 0,6 gram per centimeter pangkat 3. Maka massa jenis zat cair adalah, karena zat cair ini air, maka kita akan mencari rho air ya, atau rho A. Nah, ini berlaku persamaan yaitu rho A ya dikali volume yang tercelup ya sama dengan rho benda dikali volume benda. Nah, kita masukkan angka-angkanya di sini. Jadi Anda ingat ya, kalau Archimedes kita gunakan persamaan ini. Sorry. Oke, dengan rho airnya di sini akan kita cari ya, rho air sama dengan VC merupakan volume yang tercelup di sini 2/3 ya.
2/3 dari volume benda. Ya, sama dengan rho bendanya di sini, massa jenis benda yaitu 0,6 gram per cm pangkat 3 ya, dikali VB. Nah, di sini bisa kita sederhanakan VB sama VB. Maka kita dapatkan rho air sama dengan ya, atau di sini 0,6 ya. 0,6 dikali 3 dibagi 2 ya. 0,6 dikali 3 1,8 dibagi 2 atau 0,9 ya. Ini baru satuannya gram per cm pangkat 3. Harus kita jadikan ke kilogram meter pangkat 3. Maka rho airnya kita kali 1000 ya. 0,9 dikali 1000 sama dengan 900 kg meter pangkat 3. Nah, jawabannya di sini yaitu B. Kita masuk fluida dinamis ya. Tentang azas kontinuitas. Air mengalir pada suatu pipa yang berdiameternya berbeda dengan perbandingan 1:2 ya. Jadi di sini kita buat diketahuinya. Ketahui di sini ya, yang pertama yaitu D1 dibanding D2 ya, sama dengan 1:2. Jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar ya, yang besar itu V2 ya. V2 sama dengan 40 meter per sekon. Maka besarnya kecepatan air pada bagian pipa yang kecil adalah yang ditanya di sini V1 ya. V1. Oke. Kita jawab. Kita jawab di sini berlaku ya. Persamaan kontinuitas yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jadi Anda ingat ini persamaannya. Atau jika dia diketahui diameter, A itu kan 1/4 VD kuadrat ya. Nah, bisa juga kita ganti ini menjadi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Ya. Di sini V1-nya kita cari nanti ya. D1-nya itu 1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 2 kuadrat dikali V2 40. Maka V1 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 40 160 meter per sekon ya. Maka jawabannya di sini adalah E. Mudah kan? Sebuah bak mandi yang ukurannya yaitu di sini panjangnya ya. Panjangnya 0,5 ya, di sini lebarnya juga 0,5 dan tingginya 1. Kita cari volumenya di sini ya. Volume panjang kali lebar kali tinggi. 0,5 dikali 0,5 dikali 1 ya. Ini sama juga dengan 0,25 meter pangkat 3 ya. Diisi air dengan sebuah pipa yang memiliki luas penampang yaitu A sebesar 2 cm pangkat 2. Ini Anda kita bisa jadikan ke meter pangkat 2. 2 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Akan terisi penuh dalam waktu T yaitu 5 menit. Ini kita jadikan ke detik ya. 5 dikali 60 300 ya. 300 detik. Berapa besar kecepatan pancaran air yang keluar dari pipa? Jadi ini hubungan antara debit dengan volume dan juga dengan kecepatan. Kita ketahui bahwa debit itu persamaannya berkali antara luas dengan kecepatan aliran air ya. Atau debit itu sama juga dengan volume dibagi waktu sama dengan A dikali V. Maka kita cari kecepatannya ya, V kecil. Di sini volumenya sudah kita dapatkan yaitu 0,25
dibagi waktunya 300 sama dengan A-nya di sini 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali V. Lalu kita kali silang di sini ya. Nah, kita dapatkan di sini 0,25 sama dengan 300 dikali 2 ya. 600 atau 6 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 4 V. Atau 0,25 sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 2 V. Atau di sini 25 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 6 dikali 10 min 2 V. Bisa kita sederhanakan min 2 sama min 2. Nah, maka kita dapatkan hasilnya yaitu V sama dengan 25 dibagi 6. Kita dapatkan yaitu 4,17 meter per sekon. Maka jawabannya yaitu A. Kita lanjut soal mengenai fluida dinamis yaitu tangki bocor. Berdasarkan gambar bak air di bawah ini, maka kecepatan air yang keluar dari lubang A adalah, jadi di sini ada ketinggian ya dari permukaan sampai ke dasar 1 meter ya, dari air pancuran ini 20 cm. Nah, jadi Ananda kita jadikan ke meter dulu ya. 20 cm ini sama juga dengan 0,2 meter ya. Kita ketahui bahwa persamaan dari kecepatan air itu persamaannya itu V sama dengan akar dari 2G dikali H ya. Ingat ini persamaannya untuk mencari kecepatan pada tangki bocor ya. H di sini adalah H dari permukaan ini sampai air pancuran ini ya, ini H-nya. Lalu kita cari terlebih dahulu H-nya ya. Di H itu sama dengan 1 dikurang dari 0,2 karena sudah meter ya, sama-sama meter. Nah, jadi 1 dikurang 0,2 hasilnya yaitu 0,8 meter. Inilah H-nya. Kita masukkan ke dalam persamaan kita. V sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 0,8 ya. V sama dengan 2 dikali 8 atau V sama dengan akar dari 16 atau 4 meter per sekon. Di sini kita dapatkan jawabannya yaitu B. Dari gambar di bawah, air memancar dari pipa kecil di bagian bawah tandon dan jatuh di tanah sejauh X. Sini ya, dari kaki penahan tandon. Jika percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, besar X adalah, jadi ditanya di sini besar dari X ini ya. Kita ketahui Ananda bahwa untuk mencari X itu persamaannya itu X sama dengan 2 ya dikali akar dari H1 dikali H2. Nah, ini persamaannya untuk mencari X. H1-nya yang mana? Jadi di sini kita lihat H1 merupakan 1,25 dan H2-nya di sini senilai 5 meter. Tinggal kita kalikan ya. X sama dengan 2 akar dari 1,25 dikali 5. Kita dapatkan perkaliannya 6,25 atau 2 akar dari ini yaitu 2, udah hilang akarnya ya, 2,5. Maka X sama dengan 5 meter. Jadi kita lihat di sini ya, jawabannya yaitu A. Pada gambar berikut, G adalah generator dengan dayanya di sini 1000 watt yang digerakkan dengan kincir air.
generator yang menerima energi sebesar 80% dari energi air. Ini efisiensinya ya. Jadi kita buat diketahui terlebih dahulu. Ada diketahui di sini ada dayanya yaitu 1000 watt ya. Ada efisiensinya 80% ya atau 0,8. Jika generator dapat bekerja normal, maka debit air yang sampai ke kincir adalah, jadi di sini ada juga ketinggiannya ya. Ketinggiannya di sini diketahui yaitu 10 meter ya. Jadi ini hubungan antara daya, debit dan juga efisiensi ya. Dengan persamaannya yaitu P ya sama dengan efisiensi dikali debit ya, dikali massa jenis, dikali gravitasi dan dikali ketinggian. Inilah persamaannya untuk kita akan mencari debit ya. Debit dilambangkan dengan Q. Maka untuk mencari Q di sini yaitu Q sama dengan ya P dibagi efisiensi dikali rho dikali G dikali H ya, dengan dayanya yaitu 1000 watt dibagi efisiensinya 0,8 dikali rho ya. Rho air yaitu 1000 10⁻³ dikali G ya dikali H, hanya juga di sini 10. Maka debitnya sama dengan 1000 ya dibagi 0,8 kali 10 8 ya. Jadi ini 80.000. Bisa kita sederhanakan. Tinggal di sini 1 dibagi 80. Dengan ini satuannya yaitu meter/3 per sekon. Karena di sini diminta adalah liter per sekon, kita ketahui bahwa Ananda 1 meter/3 itu sama dengan 1000 liter ya. Atau 1 liter itu sama juga dengan desimeter/3 ya. Maka kita jadikan ini debitnya menjadi 1000 ya liter dibagi 80 sekon. Nah, jadi ini kita sederhanakan 100 dibagi 8 ya. 100 dibagi 8 kita dapatkan hasilnya yaitu 12,5 liter per sekon. Jadi di sini jawabannya adalah A.